Di tempat lain, para operator asosiasi pahlawan itu lagi bingung sama apa yang terjadi sama monster sebelumnya gitu kan. Soalnya belum ada laporan pahlawan yang berhasil ngalahin monster itu. Habis itu para pahlawan itu datanglah ke TKP. Mereka di sana itu dibuat terkejut sama kondisi bangunan yang udah rata sama tanah. Akhirnya mereka itu berpendapat kalau ada pertarungan dahsyat antara para monster buat ngerebutin wilayah kekuasaannya. Balik lagi ke Saitama. Di sini Genos ngasih tahu kalau Saitama itu ada naik peringkat karena udah ngalahin Sonic kemarin. Dan ya udahlah ya, filmnya habis di sini. Dan oke, jadi udah hampir sebulanan lah ya nggak bikin upload video baru, cuman re-uploader video lama karena di sini ya saya lumayan sibuk dengan kerjaan saya dan capek lah ya waktu nyampe rumah. Dan cuaca di sini juga lagi hujan terus gitu, buat dia gampang sakit lah, jadi istirahatnya harus cukup lah ya. Oke, jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan ngelanjutin alur cerita dari anime Saitama episode ke-7. Dan karena dari tadi udah banyak bacot juga lah ya, jadi langsung aja lah ke alur animenya. Episode ke-7 itu dimulai dengan nunjukin ada meteor yang lagi mau silaturahmi ke planet bumi. Di sini organisasi asosiasi pahlawan yang udah dapet kabar ini itu jadi panik dan langsung manggil semua pahlawan kelas S. Mereka ini dipanggil buat ngatasin ya gimana lah cara nganculin meteor ini. Genos yang juga pahlawan kelas S itu juga dipanggil buat ngelakuin rapat darurat gitu. Di sini Genos yang udah sampai di markas asosiasi pahlawan itu disambut sama Silverpunk. Siapa sih ini namanya? Di sini Silverpunk ngasih tahu kalau mereka ini dipanggil buat ngancurin meteor yang bakal nyampe ke bumi. Itu sekitar 35 menit lagi lah. Di sini Silverpunk itu malah nyuruh Genos buat ngungsi aja, soalnya mustahil buat mereka itu ngancurin meteor yang gedenya itu nggak ngotak gitu. Habis ngedenger itu, Genos itu langsung OTW ke kota buat ngungsiin semua warga kota. Di sini Genos yang ngeliat kalau meteornya itu udah deket dan hampir sampai ke bumi lah, itu mutusin buat nyoba skin terbarunya gitu. Di sini Genos itu mutusin buat nyoba ngancurin meteor itu pakai skin terbarunya. Waktu mau ngaktifin skinnya dan skillnya juga udah kebuka, tiba-tiba Metal Knight itu datang dan mau nyoba skin terbarunya juga. Di sini dia mau ngejadiin meteor itu jadi bahan percobaannya. Di sini karena Metal Knight itu pahlawan introvert, nolop yang gak punya teman dan suka menyendiri, dia ini mutusin buat nyoba skinnya itu ya sendirian buat pamer aja gitu kan. Dia ini ya lebih milih langsung pakai skillnya dan gak mau combo gitu sama Genos. Dan ya ternyata serangannya itu gak ada damage-nya gitu. Ternyata cuman skinnya aja yang bagus, tapi damage-nya itu gak ada. Genos yang ngeliat kalau Metal Knight itu nggak ada gunanya, itu langsung nyiapin skill ultimate-nya dan ya boom, dia nembakin semua energinya itu ke meteor itu sampai dia ini ya lemas dibuatnya. Hasilnya ya waktu ledakannya udah hilang, ternyata hasilnya itu ya sama aja gitu, nggak ada damage-nya sama sekali gitu. Melihat hal itu, semua orang yang ada di sana itu ya milih buat pasrah aja, termasuk semua pahlawan kelas S gitu. Tiba-tiba Saitama itu datang. Di sini Saitama itu nyuruh Silverpunk buat membawa Genos itu ke tempat yang aman. Habis itu Saitama itu langsung lompat dan ya kayak biasa, cukup dengan satu pukulan semua musuh itu ya langsung tumbang gitu. Saitama itu langsung ngancurin meteor itu ya pakai suatu pukulan dan ya berhasil gitu. Silverpunk yang lihat power Saitama itu nggak ngotak itu jadi kaget dan ya jelas terkejut lah. Gimana enggak gitu, dua pahlawan kelas S aja gagal buat ngancurin, ini tiba-tiba muncul orang yang nggak jelas asal usulnya itu malah dengan easy-nya ngancurin meteor itu. Gak ngotak bener kan. Di sini walaupun meteornya itu berhasil dihancurin, ternyata pecahan meteornya itu malah nyebar dan ngebuat sebagian kota itu jadi hancur dan jelas ya rusak parah gitulah ya. Habis itu skip time 3 hari setelah kejadian itu. Di sini ternyata berita tentang Saitama yang ngancurin meteor itu langsung nyebar dan ngebuat rank Saitama yang awalnya itu ada di kelas C nomor 300-an lah, itu naik jadi kelas C nomor 5. Jauh bener.
Tapi di sini ya agak aneh lah gitu ya. Masa naiknya nggak ke kelas B atau ke kelas S langsung lah ya? Masa di sini masih di rank C? Harusnya ya naik ke rank S lah, atau seenggak-enggaknya naik ke rank B. Soalnya di sini yang berhasil dihancurin sama Saitama itu bencana level naga lah. Yang pahlawan kelas S aja 2 orang ya gagal buat ngelakuinnya. Sebelum lanjut ya mending saya jelasin lah ya. Di sini level bencana itu ada 4 gitu. Yang pertama itu bencana level harimau yang bisa ngilangin banyak nyawa manusia. Yang kedua itu bencana level iblis yang bisa membuat sebuah kota itu ya jadi hancur atau mati total lah ya. Terus yang ketiga itu level naga yang bisa membuat kehancuran di beberapa kota secara langsung gitu, atau ya yang bisa membuat kehancuran di beberapa kota sekaligus lah ya. Terus yang keempat itu bencana level dewa yang bisa ngancurin seluruh umat manusia, mungkin ngancurin bumi lah ya. Sebenarnya ada satu level lagi yaitu bencana level serigala, tapi bencana ini ya nggak terlalu penting, makanya gak usah dibahas lah ya. Oke lanjut. Habis itu Saitama itu mutusin buat patroli di kota dan nyari penjahat yang ada di sana. Waktu lagi nyantai patroli, tiba-tiba muncul Tank Top Tiger yang mau mungkin balas dendam lah ya gara-gara kejadian kemarin. Tank Top Tiger itu nggak peduli dan dia malah nganggap Saitama itu lemah dan bisa jadi batu loncatan dia buat naik ke peringkat selanjutnya lah. Dia cari muka di sini. Waktu lagi ngebacot, tiba-tiba Sonic itu langsung lemparin bom shurikennya ke Tank Top Tiger dan dia udah cuman gitu langsung pingsan gitu kan. Gak sesuai sama bacotannya, bacot doang lah ya. Di sini ternyata Tank Top Tiger itu ngajak saudaranya yang ranknya itu ada sedikit lah di atas dia. Namanya itu Tank Top Black Hole. Waktu mau nyerang, tiba-tiba Tank Top Black Hole itu malah berorasi atau gampangnya itu ngebacot lah ya buat nyari dukungan dari sekitarnya. Sebuah tindakan dari seorang pengecut yang gak ada gunanya lah harusnya. Dia ini mau nyerang mentalnya Saitama. Dia mau ngancurin mental Saitama itu dengan nyalahin Saitama atas kehancuran yang terjadi gara-gara meteor kemarin. Bacotan Tank Top Black Hole ini berhasil dan membuat semua warga yang ada di sana itu jadi nyalahin Saitama dan nyuruh Saitama itu buat berhenti aja jadi pahlawan. Habis itu Tank Top bersaudara ini langsung maju dan nyerang Saitama, tapi di luar prediksi mereka, Saitama itu malah langsung ngalahin mereka berdua dengan easy-nya gitu. Malu-maluin aja lah. Habis itu Saitama itu ngomong kalau dia itu nggak butuh yang namanya pengakuan dari siapapun. Dia juga nggak butuh masyarakat yang gampang terpengaruh sama bacotan atau berita yang nggak jelas asal usulnya. Karena alasan dia jadi pahlawan itu bukan karena ingin melindungi mereka. Alasan dia jadi pahlawan itu benar-benar murni karena itu ya adalah hobinya gitu. Jadi ya dia nggak peduli sama pikiran orang lain. Selama dia bisa ngejalanin hobinya ya dia nggak butuh yang namanya siapapun gitu kan. Dan kalau mau nyalahin sesuatu atas kehancuran kota ini ya harusnya meteornya lah ya yang disalahin, bukan dia. Karena ngapain juga meteornya mau silaturahmi ke planet bumi? Gak jelas bener. Dan ini nih yang bikin saya itu suka sama Saitama. Dia ini gak gampang terganggu atau terpengaruh sama pendapat dari orang-orang di sekitarnya. Dia juga gak gampang kena mental gitu, gak sama kayak katanya pahlawan di anime lain. Lebih suka Saitama gitu. Dan ini juga yang membuat saya itu setuju kalau Saitama itu dipanggil sebagai karakter anime terkuat. Karena ya dia ini kuat secara jasmani dan rohani gitu, kuat secara mental dan fisik gitu, lengkap lah. Oke lanjut. Habis itu Genos itu muncul dan langsung ngajakin Saitama itu ya buat balik aja ke rumah mereka. Dan ya udah episode ke-7 itu ya habis di sini. Dan di sini udah mendung lagi aja gitu ya. Karena kontrakan saya itu atapnya itu nggak jelas ya kalau hujan berisik bener, jadi ya udah lah ya, bye.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.